Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi transformasi yang sebelumnya, yaitu rotasi. Rotasi ini merupakan perputaran. Nama lainnya adalah perputaran, yang didefinisikan sebagai transformasi geometri yang memutar suatu titik atau suatu garis atau suatu bangun terhadap suatu titik tertentu dengan besar sudut dan arah tertentu. Ciri utamanya, bentuk dan ukuran bangunnya tetap sama. Dia tidak diperbesar atau diperkecil. Posisi dan arahnya berubah. Jadi karena diputar, posisi dan arahnya juga berubah. Titik yang menjadi pusat rotasi itu tetap. Jadi nanti ada pusat rotasinya dan titik itu akan tetap. Nah, rotasi dapat dilakukan searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Misal ini jam. Kalau searah jarum jam itu kan perputarannya ke sana. Kalau searah berarti dia sudutnya itu negatif. Misalnya searah jarum jam sebesar 90 derajat. Berarti dia jadi negatif 90 derajat. Tuh, sudutnya jadi negatif. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, berlawanan berarti ke sana. Berlawanan. Panahnya ke sana. Kalau berlawanan arah jarum jam itu sudutnya positif. Misalnya berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat, berarti dia positif 90 derajat. Oke, ini untuk penggambarannya. Tadi rotasinya itu terhadap suatu sudut. Jadi nanti ada rotasi sebesar 90 derajat positif, negatif 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, 0 ini menunjukkan berotasi atau titik rotasinya itu adalah 0,0 titik pusat. Titik pusat itu kan 0,0. Nah, dia 0,0 atau ditandai dengan O. Nah, kalau yang titik rotasinya itu bukan di 0,0, maka dia ya bisa berapapun, diwakili oleh P dan Q. P-nya ini boleh berangka berapapun, Q-nya juga angka berapapun. Itu yang akan menjadi titik rotasinya. Oke, kalau titiknya 0,0 berarti titiknya di sini. Kalau titik P, Q, misalnya P-nya 3, Q-nya -4, jadi di sini. Nanti titik rotasinya itu ada di sini. Kalau 0,0 berarti di sini. Nah, hasil perputarannya atau hasil rotasinya itu mengikuti rumus ini. Misalkan titik X, Y dirotasi oleh titik pusat dan sejauh 90 derajat. Berarti hasil rotasinya adalah min Y, X. Y-nya ditaruh depan, ditambahin min, X-nya ditaruh yang di belakang. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, titik A 2,3 diputar atau berotasi terhadap titik pusat dan rotasinya sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Tentukan hasil bayangan untuk kedua kondisi. Oke, kondisi yang pertama itu berlawanan arah jarum jam. Tadi kalau berlawanan berarti dia positif. Berarti dia positif 90 derajat karena kan derajatnya 90 derajat. Kondisi yang kedua itu searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti dia negatif 90 derajat. Oke, titik A. A-nya itu 2,3. Dirotasi terhadap titik pusat. Titik pusat berarti 0. O. Tuh. Dan plus 90 derajat. Oke, tadi kalau rotasinya 0 dan 90 derajat positif, maka hasilnya adalah min Y, X. Ini A aksen. Hasilnya A aksen. Y-nya itu kan 3. Min, tambahin min di depannya. Nah, X-nya 2.
Ini merupakan hasilnya untuk kasus yang berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalau kondisinya searah jarum jam, maka dari titik A 2,3 searah jarum jam, titiknya titik pusat tetap min 90 derajat. Berarti A aksennya itu mengikuti ini yang kedua, Y, min X, Y-nya 3, X-nya 2, min X. Oke, jadi ini adalah hasil dengan kondisi searah jarum jam. Ini adalah hasil rotasinya. Kemudian ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, diketahui sebuah garis yang dibentuk oleh titik A dan B. Garis tersebut berotasi terhadap dua kondisi berikut. Terhadap titik pusat dan rotasinya 270 derajat, dan terhadap titik 2,1 rotasinya 270 derajat. Oke, jadi kita tulis dulu titik A. Titik A itu 5,-7 dan titik B itu -1,-4. Kalau kita kondisi yang pertama dulu, terhadap titik pusat dan rotasinya 270 derajat. Terhadap titik pusat berarti 0, O. Rotasinya 270 derajat atau plus 270 derajat. Hasilnya adalah A aksen. Ini kalau nggak ada tandanya berarti dia plus. Ini juga sama. Rotasinya terhadap titik pusat dan 270 derajat. Oke, hasil rotasinya adalah Y, min X. Y-nya berapa? Min 7. X-nya 5. Min X berarti min 5. Terus yang ini, B aksen. Y, min X. Y-nya itu min 4. X-nya itu min 1, kalau min X berarti 1. Ini adalah hasil untuk kondisi yang pertama. Terus kalau kondisi yang kedua, terhadap titik 2,1 dan rotasinya 270 derajat. Oke, A-nya adalah 5,-7, B-nya itu min 1,-4. Dirotasi terhadap titik 2,1 berarti P-nya 2, Q-nya 1. 2,1 dan 270 derajat. Titik 2,1 rotasinya 270 derajat. Hasilnya ini A aksen, ini B aksen. Kalau terhadap 2,1 dan 270 derajat berarti yang ini. Yang keempat. Hasilnya adalah P dikurangi Q. P-nya 2, Q-nya 1. Berarti 1 hasilnya. Ditambah Y, Y-nya min 7. 1 ditambah min 7 itu min 6. Oke, terus yang kedua, P ditambah Q. 2 tambah 1, 3. 3 dikurangi X. 3 dikurangi 5. Hasilnya min 2. Terus yang B. Yang B sama P dikurangi Q. P-nya 2, Q-nya 1. 2 dikurangi 1 itu 1. 1 ditambah Y. Y-nya min 4. Berarti 1 ditambah min 4 itu min 3. Terus yang belakang, P ditambah Q, 2 ditambah 1, 3. 3 dikurangi X. 3 dikurangi min 1, berarti 3 ditambah 1, hasilnya 4. Jadi ini adalah hasil bayangan untuk kondisi yang kedua. Terus untuk contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, suatu titik berotasi terhadap titik pusat dan sudutnya 180 derajat menghasilkan bayangan P aksen. Oke, berarti kita menentukan titik yang semula.
karena di titik bayangannya itu sudah diketahui titik semulanya, berarti P. Berotasi terhadap titik pusat dan 180 derajat. Kalau 180 derajat, dia mau positif atau negatif, rumusnya tetap P aksennya adalah min 11,3. Berarti kan kita ngikutin ini, berarti ini adalah min X nya dan ini adalah min Y nya. Nih, lihat dari sini. Ini kan bayangannya, ini P aksennya. Min X yang ini, min Y itu yang ini. Nah, kita mau ubah ini jadi X, yang ini jadi Y. Kalau min X-nya itu min 11, min X-nya itu min 11, berarti X-nya adalah 11. Kan minnya kita coret-coret. Nah, atau dibagi, masing-masingnya itu dibagi min 1. Nanti jadinya X sama dengan 11. Ini jadi 11. Terus yang Y-nya, kalau min Y sama dengan 3, berarti Y-nya adalah 3 dibagi min 1. Ini kan min 1 kali Y. Nah, min 1-nya kita pindah. Yang awalnya perkalian jadi pembagian. 3 dibagi min 1 itu min 3. Jadi Y-nya itu min 3. Jadi ini adalah titik mula-mulanya sebelum rotasi. 11, min 3. Terus contoh yang keempat. Titik C berotasi min 270 derajat terhadap titik 7,10. Hasilnya dirotasi kembali sebesar min 90 derajat terhadap titik pusat. Oke, berarti rotasinya 2 kali. Tentukan hasil akhirnya. Titik C 5,5 berotasi terhadap min 270 derajat dan titiknya 7,10. Berarti titiknya yang ini, derajatnya yang ini. Ya, berarti yang baris terakhir ini. Terhadap titik 7,10 dan derajatnya itu min 270 derajat. Hasilnya adalah C aksen. C aksennya ini P ditambah Q, P-nya 7, Q-nya 10, berarti 17. 17 dikurangi Y, Y-nya 5. Berarti 17 dikurangi 5 itu 12. Terus yang belakang, min P ditambah Q, kalau P-nya 7 berarti min P itu min 7. Min 7 ditambah Q-nya 10. Min 7 ditambah 10 jadinya 3. 3 ditambah X. Jadinya X-nya 5, jadi 3 tambah 5, 8. Ini adalah hasil bayangan yang pertama, hasil rotasi yang pertama. Kemudian dirotasi kembali sebesar min 90 derajat terhadap titik pusat. Berarti kalau titik pusat itu O, min 90 derajat. Berarti pakai yang ini. Min 90 derajat berarti yang baris kedua ini. Jadinya Y, min X. C double aksen. Y-nya kita lihatnya yang dari sini, bukan dari sini lagi, karena kan yang ini yang dirotasi kembali. Y, min X, Y-nya 8. Kalau X-nya 12, berarti min X-nya adalah min 12. Ini adalah hasil bayangan yang akhir. Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat.